Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Danisa Febriana dari kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan materi tentang transformasi geometri, yaitu bagian rotasi pada mata pelajaran matematika. Bagian rotasi yang akan saya jelaskan yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0, rotasi terhadap titik pusat P, Q, dan komposisi rotasi. Sebelum saya akan menjelaskan materi ketiga tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu rotasi. Rotasi ialah proses perputaran setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusat. Materi rotasi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu rotasi terhadap titik pusat O 0,0. Ini kita ilustrasikan dalam diagram kartesius. Misalkan ini titiknya berada di sini. Ini titik A, X, Y. Ini absis X dengan koordinat Y. Nah, dari titik ini kita pusatkan atau kita gariskan ke titik pusat O 0,0, yaitu berada di sini. Kemudian titik A, X, Y kita rotasikan sejauh alfa, di mana alfa itu ialah besar putaran derajatnya, yaitu di sini menghasilkan X aksen dan Y aksen, dan bayangannya itu ialah A aksen, X aksen, Y aksen. Nah, bagaimana cara mencari koordinat hasil rotasi tersebut? Caranya itu yaitu X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X, Y. Ini kita harus bisa menghafalkan atau mengingat matriks rotasi. Sebagai contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0, yaitu penyelesaian. 90 derajat yang ada di sini yaitu alfa, besar putaran rotasinya. Oh ya, yang tadi ini X, Y ini ialah koordinat sebelum dirotasikan. Penyelesaian. Ini kita memakai rumus yang tadi X aksen, Y aksen, yaitu seperti ini. Cos alfa min sin alfa cos alfa dikalikan dengan X, Y. Nah, sama dengan cos alfa yang ada di sini kita ubah menjadi 90 derajat seperti yang ada di contoh soal ini, yaitu menjadi cos 90 derajat min sin 90 derajat sama seperti tadi sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X, Y nya ini X, Y kita ubah menjadi 3,4, dimana 3 nya ini ialah X dan Y nya itu ialah 4,
X, Y, yaitu berarti dikali 3,4. Nah, untuk menyelesaikan ini kita harus mengetahui trigonometri. Nah, cos 90 derajat ini ialah 0. Min sin 90 derajat ialah min 1 karena terdapat min. Kemudian sin 90 derajat 1. Kemudian cos 90 derajat 0. Kemudian kita kalikan 3,4. Nah, untuk menyelesaikan yang seperti ini kita harus tahu perkalian matriks, yaitu baris dikali kolom, yaitu 0 dikali 3 sama dengan 0, ditambah min 1 dikali 4 yaitu min 4 dalam kurung min 4. Kemudian 1 dikali 3 sama dengan 3, ditambah 0 dikali 4 sama dengan 0, tutup kurung, kita kalikan dengan 3,4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita sudah mendapatkan hasilnya, yaitu X aksen sama dengan min 4 dan Y aksen sama dengan 3. Y aksen sama dengan 3. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A titik A (3,4) sebesar 90 derajat yaitu min 4,3. Kemudian rotasi terhadap titik pusat P, Q. Rumusnya sama saja seperti yang sebelumnya. Bedanya hanya dikurangin dengan apsis dan koordinat titik putarannya. Pada bagian X, Y seperti X aksen dikurang P, Y aksen dikurangin Q sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali X dikurang P, Y dikurangi dengan Q, di mana P dan Q itu ialah apsis dari titik pusat putarannya. Sebagai contoh soal, yaitu tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,3. Penyelesaian. Ini kita tulis X aksen, Y aksen, X aksen dikurang P, Y aksen dikurangin dengan Q, tutup kurung, sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali
X dikurang P, Y dikurang Q. Kemudian X aksen dikurang P yang ada di sini kita ubah menjadi 2. Ini P dan ini Q. Jadi X aksen dikurang 2. Kemudian Y aksen dikurang 3. Sama dengan cos alfa sama dengan cos alfa yang ada di sini kita ubah menjadi 90 derajat, yaitu berarti menjadi cos 90 derajat min sin 90 derajat sin 90 derajat cos 90 derajat dikali X dikurang 2 dikali X, Y yang ada di sini kita ubah menjadi 3,4, di mana 3 yang ada di sini ialah X dan 4 yang ada di sini ialah Y. Yaitu berarti ini X-nya menjadi 3 dikurang P. P-nya kita ubah menjadi 2. Yaitu berarti 3 dikurang 2. Kemudian Y di sini kita ubah menjadi 4, berarti 4 dikurang 3, 4 dikurang 3, tutup kurung. Nah, berarti di sini sama dengan X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 3, tutup kurung sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat itu sama dengan 0. Selanjutnya sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu kan sama dengan 1. Karena terdapat min berarti kita tambahkan min, jadi min 1. Kemudian sin 90 derajat itu 1, cos 90 derajat sama dengan 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 4 dikurang 3 sama dengan 1. X aksen dikurang 2, Y aksen dikurang 3 sama dengan, ini kita kalikan matriks, yaitu 0 dikali 1 sama dengan 0, min 1 dikali 1 sama dengan min 1, 1 dikali 1 sama dengan 1, 0 dikali 1 sama dengan 0. Jadi X aksen dikurang 2 sama dengan min 1, Y aksen dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian dari sini kita ubah, yaitu X aksen sama dengan min 1 ditambah 2. X aksen sama dengan 1. Kemudian Y aksen sama dengan 1 ditambah 3. Berarti Y aksen sama dengan 4. Jadi koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat P 2,3 yaitu 1,4. Materi selanjutnya yaitu komposisi rotasi. Komposisi rotasi ialah gabungan dari beberapa rotasi. Komposisi rotasi yang akan saya jelaskan yaitu ada 2. Komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 dan komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Nah, yang pertama ini ialah komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Di sini sudah ada diagram kartesiusnya. Nah, ini titik A, X, Y dengan absis X dan koordinat Y. Nah, titik A, X, Y ini
dipusatkan atau digariskan ke titik pusat 0,0. Nah, selanjutnya rotasi titik A ini kita rotasikan sejauh sudut alfa, yaitu menghasilkan X aksen dan Y aksen. Nah, bayangan dari AX, Y ini menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Seperti yang ada di sini. Nah, kemudian A aksen, X aksen, Y aksen ini kita rotasikan lagi sejauh beta pada titik pusat 0,0, yaitu berada di sini. Nah, hasil rotasi ini menghasilkan X double aksen dan juga Y double aksen, dan bayangannya itu ialah A double aksen, X double aksen, Y double aksen. Selanjutnya yaitu komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Di sini juga sudah ada diagram kartesiusnya. Maka cara mencari komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0 yaitu X double aksen, Y double aksen sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta, kemudian cos alfa tambah beta dikali X, Y. Nah, jadi di sini sudah ada rumus cara mencari komposisi rotasi terhadap titik pusat 0,0. Jadi tidak perlu lagi mencari alfanya dan betanya. Nah, kemudian di sini ada komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q. Di sini juga sudah ada diagram kartesiusnya. Nah, jadi ini misalkan titiknya ada di sini. Nah, titik ini kita pusatkan ke titik pusat P atau kita gariskan ke titik pusat P. Nah, titik ini misalkan titik A, X, Y. Kemudian titik A, X, Y ini kita rotasikan sejauh alfa. Nah, maka bayangannya ini menghasilkan A aksen, X aksen, Y aksen. Kemudian menghasilkan P aksen dan X aksen dan juga Y aksen. Nah, A aksen, X aksen, Y aksen ini kita rotasikan lagi sejauh sudut beta pada titik pusat P, Q. Maka bayangannya itu terdapat di sini. Bayangannya itu menghasilkan A double aksen, X double aksen, Y double aksen, dan juga menghasilkan X double aksen dan Y double aksen. Seperti yang ada di sini. Maka cara mencari komposisi rotasi terhadap titik pusat P, Q yaitu dengan menggunakan rumus X double aksen dikurangi dengan P, Y double aksen dikurangi Q, tutup kurung sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta sin alfa tambah beta, kemudian cos alfa tambah beta dikalikan dengan X dikurang P, kemudian Y dikurangi dengan Q. Seperti ini.
rumusnya sama seperti tadi, cuman bedanya hanya dikurangin dengan absis koordinat titik pusat putarannya pada bagian X aksen, Y aksen, dan X, Y. Seperti contoh soal, tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1. Karena di sini titik pusatnya sama 2,1, maka kita menggunakan rumus yang seperti tadi. Nah, di sini kan yang pertama, sudut derajat yang pertama kan 110 derajat, maka 110 derajat ini kita anggap sebagai alfa. Nah, kemudian yang besar derajatnya ini 70 derajat kita anggap sebagai beta. Kemudian titik A 3,4 ini tiganya ini adalah X dan 4-nya ini ialah Y. Nah, maka penyelesaiannya ialah menggunakan rumus yang seperti tadi, X double aksen dikurangi P. P yang ada di rumus ini kita ubah menjadi 2. X double aksen dikurang 2, Y double aksen dikurang 1. Tutup kurung sama dengan cos alfa tambah beta min sin alfa tambah beta, kemudian sin alfa tambah beta, kemudian cos alfa tambah beta dikali X, dikali X dikurang X dikurang 3, maaf ini bukan 3, X dikurang ini X dikurang P, X dikurang P, kemudian di sini Y dikurang Q. Nah, ini X double aksen dikurang 2, ini Y double aksen dikurang 1 sama dengan cos alfa yang ada di sini kita ubah menjadi 110 derajat. Berarti di sini 110 derajat ditambah beta, betanya kita ubah menjadi 70 derajat. Min sin sama seperti tadi, 110 derajat ditambah 70 derajat. Kemudian di sini sin 110 derajat ditambah 70 derajat, kemudian cos 110 derajat ditambah 70 derajat dikali X yang ada di sini kita ubah menjadi 3, maka di sini 3 dikurang P-nya diubah menjadi 2, maka 3 dikurang 2, kemudian Y-nya kita ubah menjadi 4, maka 4 dikurang 1, Q-nya kita ubah menjadi 1, ini kan P, Q.
Nah, maka ini hasilnya, jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 110 derajat ditambah 70 derajat menjadi 180 derajat. Maka cos 180 derajat ini sama juga min sin 180 derajat sin 180 derajat. Ini juga sama cos 180 derajat. Ini tutup kurung, dikali 3 dikurang 2 sama dengan 1, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, maka cos 180 itu sama dengan min 1. Kemudian min sin 180 derajat itu sama dengan 0. Kemudian sin 180 derajat sama juga 0, 0, 0. Kemudian cos 180 derajat itu min 1. Min 1 dikali 1,3. Nah, maka ini kita kalikan matriks. Min 1 dikali 1 sama dengan min 1 ditambah 0 dikali 3 sama dengan 0. Kemudian 0 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian min 1 dikali 3 sama dengan min 3. Min 3. Maka X double aksen dikurang 2 Y double aksen dikurang 1 sama dengan min 1, min 3. Nah, maka yang dari sini kita ubah menjadi, X double aksen dikurang 2 sama dengan min 1. Maka X aksen sama dengan min 1 ditambah 2. Maka sama dengan 1. Nah, kemudian di sini ini kan Y double aksen dikurang 1 sama dengan min 3. Kita tulis dulu X double aksen Y double aksen dikurang 1 sama dengan min 3. Maka Y aksen sama dengan min 3 ditambah 1 sama dengan min 2. Maka bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 110 derajat terhadap titik pusat P 2,1 dilanjutkan rotasi sebesar 70 derajat terhadap titik pusat P 2,1 ialah 1, min 2. Demikian penjelasan matriks dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.